Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Profesor KW. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji per sampel t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langsung saya masuk ke pembahasannya, di mana uji per sampel t-test ini merupakan bagian daripada uji beda yang biasanya digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Nah, dua sampel yang berpasangan ini maksudnya adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data yang berbeda. Nah, contohnya apa? Misalnya ada sebuah perusahaan di mana kita akan menguji kinerjanya ketika dia belum dan sesudah terdaftar di pasar modal misalnya. Nah, karena uji per sampel t-test ini termasuk ke dalam statistik parametrik, maka ada asumsi-asumsi tertentu yang harus terpenuhi. Yang pertama ini adalah data kuantitatif di mana minimal memiliki skala interval ataupun rasio. Nah, yang kedua adalah data berdistribusi normal, kemudian varian data harus sama ataupun homogen. Nah, bagaimana kalau asumsi ini tidak terpenuhi? Seluruhnya ataupun sebagian ataupun salah satu asumsi ini tidak terpenuhi, maka gunakan alat statistik non-parametrik. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, yaitu jika nilai signifikansinya kecil daripada alfa, maka ada perbedaan dari data yang kita bandingkan. Kemudian jika nilai signifikansinya besar daripada alfa, maka data yang kita bandingkan tersebut tidak ada perbedaan yang nyata ataupun signifikan. Nah, sebagai contoh, misalnya peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun BEI. Nah, oleh karena itu, untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, maka bisa kita menggunakan analisis rasio keuangan dengan ROA, misalnya Return on Asset. Nah, di mana misalnya dalam kasus ini kita tetapkan sampel sebanyak 22 perusahaan yang sama, tetapi memiliki data yang berbeda, yaitu data ROA sebelum ke-22 perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian data ROA 22 perusahaan ini sesudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, adapun datanya misalnya ini, nah ke-22 perusahaan ini data ROA-nya sebelum dan sesudah. Nah, kemudian di variable view ini di kolom nama, ini kita isi dengan sebelum dan sesudah, kemudian di label ini boleh kita tulis secara lengkap, misalnya sebelum terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan setelah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk pengukurannya karena dia berskala rasio, maka di sini kita menggunakan scale, baik interval ataupun rasio kita menggunakan scale. Nah, untuk di desimalnya karena datanya ini mengandung koma, 3 angka di belakang koma, maka desimalnya saya buat 3. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap analisis data. Caranya klik analyze, kemudian kita pilih compare means, kemudian di sini kita pilih per sampel t-test. Nah, kemudian yang data sebelum terdaftar di Bursa Efek ini kita isi ke variabel 1. Kemudian data setelah terdaftar di Bursa Efek kita isi ke variabel 2. Abaikan saja pilihan yang lainnya, kita klik OK. Nah, perlu diingat, di sini kita mengasumsikan bahwasanya data sudah memenuhi asumsi klasik tadi. Nah, output yang dihasilkan dari proses SPSS ini ada 3, di mana kita langsung analisis saja. Nah, untuk output yang pertama ini, yaitu kita melihat per sampel tesnya. Nah, di sini kita untuk menguji hipotesisnya, kita lihat di nilai signifikansi totalnya. Apabila dia besar daripada 0,05 maka tidak ada perbedaan yang nyata. Kemudian jika dia kecil daripada 0,05 maka ada perbedaan yang nyata. Kebetulan di sini kita mendapatkan nilai signifikansi totalnya adalah sebesar 0,000.
Nah, di mana nilai tersebut ini kecil daripada alfa yang dalam hal ini adalah 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya apa? Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum terdaftar dan sesudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwasanya ada pengaruh dari BEI terhadap kinerja keuangan perusahaan. Artinya apa? Berarti dengan terdaftarnya suatu perusahaan itu di Bursa Efek Indonesia memberikan pengaruh yang nyata. Namun pengaruhnya belum kita ketahui apakah lebih baik ataukah malah semakin buruk. Nah, untuk itu maka kita perlu melihat output daripada per sampel statistik. Nah, di sini kita berfokus untuk melihat mean-nya. Nah, untuk N-nya sama masih 22 dan 22 karena sebanyak itu sampel yang kita bandingkan. Nah, untuk mean-nya di sini, untuk nilai rata-ratanya, untuk nilai rata-rata kinerjanya, kalau kita lihat dari ROA, di sini sebelum terdaftar di BEI, ternyata rata-rata ROA-nya di sini adalah 1,83. Kemudian setelah perusahaan itu mendaftar di Bursa Efek Indonesia, ROA-nya naik menjadi 1,93. Ini rata-rata daripada 22 perusahaan yang kita bandingkan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasanya setelah perusahaan itu mendaftarkan dirinya di Bursa Efek Indonesia, maka ada kenaikan daripada return on asset. Jadi profitabilitas daripada perusahaan ini semakin meningkat, artinya kinerjanya semakin bagus. Jadi kinerja perusahaan ini sebelum terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kemudian setelah mendaftar di Bursa Efek Indonesia malah semakin baik gitu. Berarti pengaruhnya adalah pengaruh positif gitu. Nah, kemudian selain daripada output ini ada output yang ketiga, itu adalah per sample correlation, di mana per sample correlation ini memberikan informasi bahwasanya tentang hubungan antara data yang kita bandingkan tersebut. Nah, dasar pengambilan keputusannya di sini kita lihat di nilai signifikansinya. Kita lihat di nilai signifikansinya, jika nilai signifikansi ini besar daripada alfa, maka tidak ada hubungan yang signifikan. Kemudian kalau nilainya kecil daripada alfa, maka ada hubungan yang signifikan. Nah, ternyata di sini nilainya sebesar 0,288, di mana nilai tersebut besar daripada alfa sebesar 0,05, maka tidak ada hubungan daripada sampel yang dibandingkan. Artinya apa? Sampel sebelum terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sampel sesudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, sangat mudah sekali untuk dipahami dan sangat mudah sekali untuk dilakukan pengujiannya. Jika ada pertanyaan ataupun kritik serta saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika ada request pun boleh silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah, sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.